Yo guys, Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini kita jalan-jalan lagi ke tempat yang seru lagi ya. Kali ini coba saya ajak kalian ke kota Sarajevo. Wow, Sarajevo ya. Ini adalah ibu kota dari negara Bosnia Herzegovina. Tapi kenapa kita harus jalan-jalan ke tempat ini? Bukannya tempat ini adalah daerah konflik. No at all sama sekali. Ya, itu adalah masa lampau sekitar 25 tahun yang lalu. Hari ini kota Sarajevo atau negara Bosnia Herzegovina adalah tempat yang penuh dengan turis. Banyak turis dari seluruh dunia datang ke kota Sarajevo. Memang betul, zaman dulu negara ini atau kota ini tidak pernah habis-habisnya dirundung dengan masalah, terutama masalah perang, ya kan? Mulai dari zaman Romawi, kemudian masuk zaman Kekaisaran Ottoman, kemudian masuk Kekaisaran Austro-Hungaria, kemudian zamannya Perang Dunia Pertama, kemudian masuk Jerman Nazi. Kemudian perang etnis, antar etnis di sana pada waktu itu sangat banyak konflik yang terjadi di negara ini. Tapi kali ini tidak. Hari ini kota Sarajevo, negara Bosnia Herzegovina adalah negara yang nyaman, aman. So guys, kalian mesti datang melihat apa sih yang ada di sana. Tapi sebelumnya, mari bantu like, share, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar video-video saya selanjutnya tetap kalian bisa ikuti dengan seksama. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ طارق inspector. Salam alaikum. Nejesan. Gámor Csabat, Rogor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa, minasan. Ciao, come stai? Prego. Hello， 大家好，欢迎来到中国。 Merhaba, nasılsın? Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Sarajevo atau Sarajevo ini diambil dari kata sarai, di mana artinya adalah rumah atau istana. Sedangkan kata evo berarti dataran sekitarnya atau tanah sekitarnya. So kurang lebih arti dari Sarajevo adalah tanah atau dataran sekitar istana atau rumah besar. Dan untuk diketahui, kalau kita lihat di peta, negara ini berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Kalau kita lihat di peta, di bagian barat dan utara ada negara Kroasia. Kemudian di bagian timur ada negara Serbia hari ini. Dan di bagian selatan ada negara Montenegro. Nah, itulah tetangga-tetangga yang ada di sekitar negara Bosnia Herzegovina. Selanjutnya, kalau kita bicara populasi di negara ini, saat ini penduduk di negara Bosnia Herzegovina kurang lebih sekitar 3,8 juta jiwa, dan di kota Sarajevo sendiri sekitar 275 ribuan jiwa di dalam kota Sarajevo ya. Dan kalau kita bicara luas dari negara Bosnia Herzegovina saat ini kurang lebih mencapai 51.129 km persegi. Sedangkan kota Sarajevo sendiri kurang lebih 141 km persegi. Ya, tidak terlalu besar, negara yang kecil, kota yang kecil ya. Tapi balik lagi, kota ini asik juga untuk kita ketahui, untuk kita telusuri dan kita kunjungi. Demikian gambaran dari peta dan juga populasi dari negara Bosnia Herzegovina. Bosnia ini adalah negara yang multi religius, di mana Islam adalah agama mayoritas penduduk setempat ya. Untuk kalian ketahui, kota Sarajevo sendiri dijuluki Yerusalem dari Eropa. Kenapa demikian? Karena disinilah di kota Sarajevo ini kalian bisa menemukan rumah-rumah ibadah dari berbagai agama. Di sana kalian bisa menemukan masjid, ada gereja Ortodoks, kemudian ada gereja Katolik, dan juga ada rumah ibadah kaum Yahudi yaitu sinagoga. Jadi seperti melting pot dalam hal ini. Negara Bosnia Herzegovina berada di perbatasan antara kebudayaan barat dan timur.
pada abad pertengahan, wilayah ini menjadi ajang pertikaian pengaruh budaya antara Romawi Barat, yaitu agama Katolik, dengan Romawi Timur yang beragama Ortodoks pada masa itu. Ini menjadi satu konflik pertikaian yang luar biasa mempengaruhi wilayah ini. Dan oleh sebab itu daerah sini juga sering dikasih istilah East meets West, ya inilah Bosnia Herzegovina pada masa itu. Dan berikutnya muncul kerajaan dari Turki, yaitu Ottoman di abad ke-15. Pengaruh Islam masuk ke wilayah ini. Hingga saat ini penduduk dari Bosnia Herzegovina mayoritasnya adalah penganut agama Islam. Ketika Turki atau kerajaan Ottoman mulai melemah, muncul kemudian kekaisaran berikut yang masuk ke wilayah ini, yaitu Austro-Hungarian, tepatnya di tahun 1878. Nah, negara Bosnia Herzegovina ini dikuasai oleh kekaisaran Austro-Hungarian dari tahun 1878 sampai 1918, di mana ada satu masa di antaranya di tahun 1914 terjadi peristiwa yang luar biasa di Sarajevo. Dari sinilah terjadi pembunuhan seorang pangeran kerajaan Austro-Hungarian, terbunuh di sini. Dan mulai dari situlah terjadi perang yang luar biasa, yaitu adalah Perang Dunia Pertama. Seperti kita ketahui bahwa Perang Dunia Pertama adalah perang yang sangat besar, sangat rusak, sangat destruktif. Karena di sini terjadi banyak sekali korban jiwa, sekitar hampir 10 juta tentara gugur di peristiwa perang ini. Ini adalah perang yang besar sekali, di mana jauh lebih besar dari peperangan-peperangan sebelumnya yang ada 100 tahun sebelumnya, di mana korban prajurit yang gugur tidak pernah sebesar ini. Tapi disinilah Perang Dunia Pertama sangat besar sekali. Di luar itu, kurang lebih 21 juta jiwa terluka dalam peristiwa Perang Dunia Pertama ini. Nah, setelah Perang Dunia Pertama selesai di tahun 1918, wilayah seperti Kroasia, Slovenia, dan Bosnia Herzegovina yang waktu itu dikuasai oleh Kekaisaran Austro-Hungarian harus diserahkan kepada Kerajaan Serbia Montenegro. Jadi dialihkan ke negara tersebut hingga muncullah negara baru yang disebut dengan negara Yugoslavia. Yugoslavia berdiri lagi-lagi tidak nyaman. Kemudian ada lagi konflik etnis antara mereka di dalamnya. Serbia dengan Kroasia berantem atau berperang. Mereka memperebutkan wilayah dari Bosnia. Pusing ya, kalau kita lihat sejarah ini banyak sekali konflik etnis di antara mereka sendiri. Nah, belum selesai antara Serbia dan Kroasia bertikai, muncul lagi negara lain masuk, yaitu Jerman Nazi di tahun 1941. Jadi negara ini rumit sekali, dikuasai lagi oleh pihak luar masuk ke dalam negara ini. Dan setelah Nazi pergi, Yugoslavia sempat bertahan cukup lama hingga terpecah-pecah lagi di tahun 1991 setelah runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur. Kemudian Kroasia dan Slovenia menyatakan kemerdekaannya. Bosnia Herzegovina pun menyusul menyatakan kemerdekaannya di tahun 1992. Nah, ada konflik baru terjadi. Ketika Bosnia Herzegovina mau menyatakan kemerdekaannya, pihak Serbia tidak setuju karena mereka menganggap itu adalah wilayah mereka. Oleh sebab itu mereka mulai melakukan peperangan kembali dengan Bosnia dan terjadi peperangan luar biasa antar dua etnis ini dari tahun 1992 hingga 1995. Akhirnya setelah perang yang berlarut-larut, perdamaian akhirnya terjadi, berhasil terlaksanakan dengan bantuan NATO di tahun 1995 sesuai dengan kesepakatan Dayton. Sekarang kita coba jalan-jalan di kota Sarajevo. Kunjungan pertama tidak akan jauh juga dengan negara ini yang bekas pertikaian atau peperangan. Saya coba ajak kalian masuk ke museum, namanya Sarajevo Tunnel Museum. Nah, museum ini adalah museum peperangan, di mana juga dikasih nama Tunnel Spasa atau Tunnel of Rescue atau Tunnel of Hope. Dibangun di antara tanggal 1 Maret hingga 30 Juni 1993. Kisahnya dimulai dari sini. Pada musim semi 1992, ketika tentara Serbia mengepung Sarajevo dan mulai membombardir kota ini dengan artileri dan senapan, sekitar 3.000 penduduk lokal terjebak di dalamnya. Suplai makanan terbatas,
obat-obatan terbatas, listrik diputuskan, air juga diputuskan, sehingga penduduk setempat sangat menderita. Mereka tidak bisa kemana-mana karena kota tersebut dikepung. Dalam kondisi seperti itu, tentara Serbia juga menyiapkan begitu banyak sniper di seluruh sudut kota Sarajevo. Jadi penduduk Sarajevo sendiri sangat ketakutan, tidak bisa keluar dari rumah mereka. Kurang lebih tercatat sekitar 200 penduduk setempat terbunuh oleh sniper, dan ada sekitar 1.000 orang terluka di masa itu di jalan raya karena peristiwa ini. Ya, hingga suatu saat seorang insinyur Bosnia namanya Nedzar Brankovic, beliau menemukan ide bagaimana memberikan suplai dari kota yang dikepung oleh pihak Serbia menuju ke tempat di mana yang dikuasai oleh tentara Bosnia agar makanan bisa disuplai. Oleh sebab itu dibangunlah terowongan sepanjang 800 meter menghubungkan satu titik yang dikuasai oleh tentara Serbia ke titik satunya lagi yang dikuasai oleh tentara Bosnia. Dan terowongan ini dalamnya sekitar 5 meter di atas dari bandara, kurang lebih tinggi dari terowongan itu sekitar 1,6-1,8 meter dengan lebar kurang dari 1 meter. Nah, itulah jalur yang dibuat oleh pihak Bosnia agar penduduk yang di bagian terkepung ini bisa keluar ke wilayah yang aman. Kemudian juga makanan bisa disuplai masuk ke dalam. Nah, tempat inilah yang menjadi kisah yang menarik dari peristiwa ketika penduduk kota Sarajevo terkepung oleh pihak Serbia. Dan kalian bisa coba masuk ke dalam terowongannya kurang lebih 25 meter saja, karena sisa yang lainnya sudah hancur oleh perang dan banjir segala macam, ya. Jadi kita bisa melihat sisa yang ada kurang lebih 20 meter. Dan di lokasi museum ini juga kalian bisa menonton video kurang lebih durasinya 15 menit tentang peristiwa pada masa itu. Banyak juga foto-foto, kemudian juga kita bisa lihat pakaian-pakaian, alat-alat perang yang tertinggal pada masa itu. Dan ada satu tempat lagi yang penting buat kalian untuk belanja, yaitu ada toko souvenir. Nah, di sini kalian bisa belanja toko souvenirnya. Tapi ingat, saya punya pengalaman yang seru sekali di toko souvenir ini. Pada waktu itu saya membeli 2 souvenir. Satu souvenir kecil itu adalah berbentuk tank, ya, dan satu lagi berbentuk leontin. Cuman kedua souvenir ini materialnya terbuat dari selongsongan peluru. Mungkin barang ini jangan dibeli. Kenapa? Ketika saya sampai di Indonesia, saya buka koper saya hanya menemukan satu kertas putih di mana ini adalah dari pihak bandara menyatakan barang yang tadi saya beli tidak bisa dibawa pulang. So guys, jangan beli barang-barang souvenir yang terbuat dari materi bekas perang, karena pasti barang tersebut akan dikembalikan atau disita. Setelah kita jalan tadi ke Museum Tanau, ya, sekarang saya coba ajak kalian masuk ke dalam kota Sarajevo. Tempat yang paling penting, salah satu lokasi yang bersejarah sekali adalah lokasi ini. Ini adalah namanya Latin Bridge, ya, jembatan Latin. Nah, jembatan Latin ini dibangun di abad ke-16 di masa Kekaisaran Ottoman. Dan tempat ini menjadi sangat populer di seluruh dunia karena disinilah titik di mana Perang Dunia Pertama terjadi. Nah, kalau kita lihat di gambar, terlihat sekali ada satu museum, namanya Museum Sarajevo. Nah, ini dulunya adalah satu toko, namanya toko Schiller. Dan pada masa itu pembunuhannya terjadi persis di depan toko ini. Dan disinilah terjadi pembunuhan di mana putra mahkota dari Kekaisaran Austro-Hungaria, namanya Franz Ferdinand, dan istrinya terbunuh di tempat ini. Dan dari sinilah terjadi perang yang luar biasa, Perang Dunia Pertama. Dari Latin Bridge kita hanya jalan beberapa ratus meter menuju satu tempat lain, yaitu Sarajevo Town Hall atau Balai Kota Sarajevo. Nah, tempat ini dibangun di tahun 1892 dan selesai 1894 dengan bangunan bergaya Austro-Hungarian. Secara resmi dibuka pertama kali tahun 1896 sebagai Balai Kota Sarajevo hingga tahun 1949. Kemudian menjadi Perpustakaan Nasional dan Universitas Bosnia Herzegovina.
Tahun 1992, gedung ini hancur total oleh tentara Serbia selama pengepungan. Banyak sekali koleksi-koleksi yang rusak pada masa itu. Terdapat kurang lebih 1,5 juta volume dan lebih dari 155.000 buku dan sekitar 700-an manuskrip yang sangat langka. Semuanya habis rusak oleh kebakaran. Oke guys, dari Latin Bridge tidak terlalu jauh kita akan masuk ke lokasi berikutnya adalah Old Bazaar, atau di bahasa lokal disebut Bas Karsija, ya, dimana kata bas itu adalah utama, karzi adalah bazarnya, dan zia itu menuju, berarti menuju bazar utama. Bas Karsija, ya, itu ada nama lokasinya. Nah, lokasi ini dibangun tahun 1462 oleh Iza Bek Izakovic, seorang penguasa Ottoman Bosnia pada waktu itu. Seperti awal cerita saya, kota Sarajevo dijuluki Jerusalem of Balkan atau Jerusalem of Europe, karena disinilah rumah-rumah ibadah berkumpul menjadi satu, berdekatan satu sama lain. Apa saja yang bisa kita lihat di dalam kawasan Old Bazaar ini? Satu, kita bisa melihat Gazi Husrev Bek Mosque, di mana masjid ini adalah masjid yang sangat tua dan terbesar di Bosnia Herzegovina. Dibangun di tahun 1532 dengan gaya kerajaan atau kekaisaran Ottoman. Dan kemudian ada Clock Tower. Clock Tower ini berada di sebelah dari masjid, di mana merupakan menara jam tertinggi di Sarajevo setinggi 30 meter. Nah, selanjutnya ada Old Orthodox Church yang dibangun tahun 1539, merupakan Serbian Orthodox Church. Dan ada juga Old Synagoga, ya, yang dibangun tahun 1581 sampai 87, yang merupakan rumah ibadah bagi kaum Yahudi dan saat ini menjadi Jewish Museum of Bosnia Herzegovina. Kemudian ada gereja Katolik namanya Sacred Heart Cathedral, di mana gereja ini dibangun tahun 1884 hingga 1887. Kemudian ada Seblich. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik karena ini adalah fontaine. Dan fontaine ini airnya dapat diminum. Dahulu daerah sini banyak sekali, di daerah Old Bazaar ini Seblich, ya, atau fontaine kayu tersebut. Namun hari ini tinggal satu-satunya yang ada di kota Sarajevo, di mana Seblich ini dibangun di tahun 1753 oleh Mehmet Pasha Kukavika, namun rusak oleh kebakaran dan kemudian di knockdown dan dipindahkan ke lokasi yang ada saat ini oleh seorang arsitek Austria namanya Alexander Wittek di tahun 1891. Nah guys, di Old Bazaar selain objek-objek wisata tadi, tempat ini adalah tempat yang sangat seru. Kita bisa belanja di sana, ya. Kemudian juga banyak toko-toko besar, banyak restoran dan juga kafe. Dan di sini kalau kalian mau mencoba shisha, bisa lakukan di tempat ini yang sangat seru. Saya coba ajak kalian satu lokasi, yaitu Masjid Suharto. Ya, namanya jangan kaget, Masjid Suharto. Betul, ini adalah masjid dengan nama Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto. Ya, karena beliau di tahun 1995 datang ke Sarajevo ketika konflik waktu itu terjadi. Beliau memberikan hadiah kepada bangsa Bosnia Herzegovina berbentuk adalah masjid, yaitu namanya Masjid Soeharto atau disebut Masjid Istiqlal, ya. Masjid ini seluas 2.500 meter persegi dengan menelan biaya sekitar 2,7 juta dolar dan menjadi penanda hubungan baik antara Indonesia dan Bosnia. Dan kita sebagai warga Indonesia sangat bangga ada satu monumen luar biasa dibangun di negara lain, di tepatnya di negara Bosnia Herzegovina. Nah, Masjid Soeharto ini dibangun atas dana bantuan dari seorang pengusaha Indonesia yang juga adik dari Presiden Soeharto, yaitu Haji Prabowo Sutejo. Oke guys, objek berikutnya saya coba ajak kalian ke satu kota yang berada di luar dari kota Sarajevo, yaitu nama kotanya adalah kota Mostar. Kota Mostar ini berjarak sekitar 131 km. Ya, saya rasa kurang lebih kita butuh 2,5 jam lah ya untuk tiba dari Sarajevo hingga kota Mostar.
Kota Mostar ini terkenal dengan jembatannya, jembatan yang tua sekali, namanya Old Bridge atau Stari Mis namanya ya. Dan jembatan ini dibangun di tahun 1566 di masa Kerajaan Ottoman oleh Sultan Sulaiman the Magnificent. Panjang dari jembatan ini sekitar 28 meter dan tingginya 20 meter. Dan saat ini menjadi landmark dari kota Mostar yang luar biasa indahnya. Pada masa Perang Bosnia, jembatan ini hancur total dan dibangun kembali di tahun 2003 dan tahun 2005 menjadi situs warisan dunia UNESCO. Selain landmark dari jembatan tuanya yang menjadi khas dari kota Mostar, tempat ini adalah tempat yang sangat nyaman untuk jalan-jalan. Dan jalan-jalan yang ada di sana itu terasa seperti Anda dibawa ke zaman dahulu, di zaman Ottoman, karena jalan-jalannya masih berbentuk batu-batu yang sangat tua sekali. Inilah Mostar, tempat yang asik sekali dan tidak terlalu jauh dari kota Sarajevo. Dari kota Mostar kurang lebih sekitar 25 km atau sekitar 45 menit lagi ada objek menarik, yaitu Medjugorje. Bagi umat Katolik, tempat ini adalah satu tempat peziarah yang paling terkenal di negara Bosnia Herzegovina. Ya, Medjugorje. Kita tahu peristiwa di mana Bunda Maria menampakkan diri di tahun 1981, tepatnya di tanggal 24 Juni. Dan Bunda Maria menampakkan diri kepada 6 anak-anak pada masa itu, yaitu Mirjana Dragicevic, Ivanka Ivankovic, Maria Paslovic, Jakov Kolo, Vika Ivankovic, dan Ivan Dragicevic. Itulah nama ke-6 anak-anak tersebut. Nah, di kota Sarajevo ada gereja Saint James, di mana kita bisa datang ke sana untuk beribadah. Guys, ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan untuk perjalanan kita menuju Bosnia Herzegovina atau kota Sarajevo. Pertama, kita bicara visa. Bagi kalian yang sudah punya visa Schengen yang multiple, ya, kalian bisa datang ke Bosnia dengan mudah tanpa memerlukan visa Bosnia lagi. Namun kalau tidak punya, berarti kalian harus apply visa Bosnia. Untuk keamanan, negara ini aman sekali, penduduknya sangat ramah. Untuk cuaca juga kurang lebih sama. Di negara ini adalah negara 4 musim. Jadi ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin, dan ada juga musim semi. So kalian bisa pilih sendiri cuaca kapan yang terbaik buat kalian. Tapi rekomendasi dari Prabu sendiri, mari datang di bulan periode yang nyaman, yaitu bulan Maret ke bulan Mei, atau di bulan September hingga bulan awal November, kurang lebih itu, dimana udaranya nyaman buat kalian untuk beraktivitas dan menikmati suasana kota Sarajevo dan sekitarnya. Untuk makanan, saya rasa tidak ada kesulitan. Negara ini sudah sangat nyaman dan makanan lokal juga enak sekali. Tapi kalau kalian kesulitan, di sana juga banyak sekali restoran Asia. Jadi untuk makanan, no problem at all. Untuk bermalam, saran saya, kalian harus ambil hotel yang tidak terlalu jauh dari Old Bazaar, sehingga waktu yang ada tidak terbuang, sehingga mudah aktivitas dari pagi hingga malam hari. Karena di kawasan Old Bazaar kehidupannya sangat ramai dan sangat hidup. Jadi tempat itulah yang kalian harus pilih supaya tidak membuang waktu. Untuk mata uang, negara ini menggunakan mata uang namanya Mark Bosnia Herzegovina, di mana kodenya BAM. Ya, kurang lebih 1 BAM atau BAM 0,58 US dollar atau sekitar 8.190 rupiah. Oke guys, demikian jalan-jalan seru kita di kota Sarajevo dan sekitarnya. So kalian yang suka, please bantu like, comment, share, subscribe agar video-video saya selanjutnya tetap kalian bisa ikutin. Kalau kalian penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.